Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saudara-saudara, sebelum kita masuk di hari yang baru, sebelum kita beraktivitas, terlebih dahulu marilah kita mau datang menghampiri Tuhan. Kita mengambil waktu untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Allah, saya ajak kita berdoa semuanya. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang malam kami boleh tidur, kami boleh beristirahat. Terima kasih kalau pagi hari ini boleh ada, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, urapi seluruh sidang jemaat-Mu, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan GPD Budi Mulia yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita membaca satu ayat atau yang menjadi ayat pokok kita pagi hari ini. Saya ambil dari kitab Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, segala sesuatu bisa atau tidaknya kita berbuat, melakukan, itu sangat ditentukan oleh kesempatan atau waktu. Kesempatan atau waktu. Kesempatan atau peluang. Ya, peluang. Kans. Saudara, iblis itu sangat agresif. Iblis itu sangat cerdik. Iblis itu sangat pinter. Iblis itu dia bekerja 24 jam dan dia sangat proaktif. Dia senang menyerang. Dia selalu berusaha. Dia tidak pernah berdiam diri. Apa terlebih terhadap orang percaya, terhadap anak-anak Tuhan. Saudara, kalau kita melihat perikop dari pembacaan kita ini, yaitu manusia baru. Manusia baru berarti manusia yang telah dilahirkan kembali. Manusia yang telah memiliki kehidupan Kristus. Atau anak-anak Tuhan yang telah dibenarkan. Kita telah menjadi anggota kerajaan Allah. Tetapi jangan lupa, justru ketika kita menjadi manusia baru, ketika kita menjadi anggota kerajaan Allah, justru iblis dia akan berusaha dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara, dengan segala macam cara, berbagai jurus, berbagai metode dia akan gunakan untuk mengambil kesempatan untuk bisa menggagalkan kekristenan kita,
untuk bisa menjatuhkan kita. Iblis, dia berusaha untuk menggoda, mempengaruhi kita untuk kembali berbuat jahat, untuk kembali berbuat dosa, untuk kembali menjadi hidup tidak benar. Nah, sebab itu Rasul Paulus katakan di sini, jangan beri kesempatan. Jangan kasih kesempatan. Jangan kasih peluang kepada iblis. Nah, bagaimana caranya supaya iblis tidak pernah mendapatkan kesempatan? Nah, berarti kita harus waspada. Kita harus selalu waspada. Kita harus selalu berjaga, ya. Kita harus selalu berjaga. Kita harus bentengi kehidupan kita supaya kita tidak kembali berbuat dosa. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca dalam Efesus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-16, salah satu cara, salah satu jurus untuk iblis tidak pernah mendapatkan kesempatan, untuk iblis tidak pernah mendapatkan peluang, yaitu kita senantiasa untuk mempergunakan waktu yang ada. Dalam Efesus pasal 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu. Jadi saudara-saudara, setiap saat, setiap waktu, saudara-saudara, kita harus pergunakan. Jangan kita biarkan waktu itu lalu dengan percuma, atau waktu itu hanya akan diambil oleh iblis. Kita harus mempergunakan waktu supaya waktu itu tidak diambil oleh iblis. Waktu berdoa, kita berdoa. Waktu ibadah, kita ibadah. Waktu baca firman, kita baca firman. Waktu melayani, kita melayani, ya. Waktu, semua waktu jangan sampai diambil oleh iblis. Paulus katakan, pergunakanlah waktu yang ada. Saya katakan tadi, saudara-saudara, kita bisa berbuat apa saja itu karena ada waktu, ada kesempatan, ada peluang. Jadi waktu itu sangat menentukan. Nah, sebab itu Paulus katakan kita pergunakan waktu untuk Tuhan, supaya jangan diambil oleh iblis waktu itu atau kesempatan itu. Jangan sampai diambil oleh iblis. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ayatnya yang ke-26 itu, Paulus sempat menyinggung salah satu kebiasaan, salah satu tabiat yang seringkali melekat kepada manusia, yaitu sifat marah. Saudara, saya percaya yang namanya manusia itu siapapun dia pasti sempat marah, pernah marah, ya. Tetapi Paulus katakan jangan sampai matahari terbenam sebelum kamu memaafkan ketika kamu marah kepada seseorang. Jangan sampai matahari terbenam sebelum kamu memaafkan, ya. Suami, jangan sampai kita marah sama istri, matahari sudah terbenam, kita belum sempat memaafkan. Itu kesempatan daripada iblis, ya. Kalau sampai kita marah kepada seseorang, kita benci kepada seseorang, sampai
matahari terbenam kita belum bisa memaafkan orang itu, kita belum bisa mengampuni orang itu, berarti saudara-saudara, waktu untuk kita memaafkan telah diambil oleh iblis, dan berarti kita masuk jatuh lagi dalam dosa kemarahan. Salah satu contoh. Itu sebabnya mari sidang jemaat hari-hari ini kita jangan beri kesempatan kepada iblis. Sebab itu pergunakanlah setiap kesempatan itu. Sebab ketika ada waktu, ada kesempatan, ada peluang kita tidak pergunakan untuk Tuhan, untuk berbuat baik, untuk mengasihi, untuk memaafkan, iblislah yang akan mengambil kesempatan itu. Iblislah yang akan mengambil keuntungan dalam setiap kesempatan. Marilah setiap kesempatan yang ada kita ambil untuk berbuat baik, kita ambil untuk melayani, kita ambil untuk berbagi, kita ambil untuk mengasihi, supaya iblis tidak pernah mendapatkan kesempatan. Ketika saudara-saudara ada sesuatu terjadi, perselisihan, jangan sampai kita beri kesempatan kepada iblis. Cepat-cepatlah kita untuk memaafkan dan mengampuni seseorang, siapapun dia. Karena itu adalah sifat, gaya, style daripada manusia baru. Manusia baru dia selalu akan mempergunakan waktu dan kesempatan untuk Tuhan, untuk mengasihi, dan tidak pernah memberikan kesempatan kepada iblis sekecil apapun. Haleluya. Tuhan Yesus menolong kita di sepanjang hari ini ketika kita akan pergi, bekerja, beraktivitas, dimanapun, di rumah, di kantor, di tempat perusahaan. Saudara, kita jangan pernah memberikan kesempatan kepada iblis. Setiap kesempatan kita ambil untuk Tuhan. Kita menangkan waktu itu. Kita menangkan setiap kesempatan itu. Terima kasih. Saudara-saudara, sebelum kita masuk di hari yang baru ini, mari kita mau berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Segala puji dan syukur Tuhan kami kembalikan kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami sampai saat ini. Sebab itu Bapa, kami dengan penuh keyakinan kami akan melangkah dan masuk di hari yang baru ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap pribadi kami. Berkati Bapak Gembala, Pak Pendeta Andi, dan Ibu, anak-anak, dan seluruh sedang jemaat GPDI Budi Mulia. Berkati dalam segala usaha, berkati dalam setiap pekerjaan Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami yang ada dari pusat sampai ke pemerintahan yang terendah, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, para lurah, sampai pada RW RT. Tuhan berkati, berikanlah kepada mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka bekerja melayani masyarakat Tuhan dengan penuh takut dan gentar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Selamatkan bangsa kami, terpuji-pujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.